Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmawati dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama ada squeeze diagram, yang kedua ada pancake diagram, dan yang ketiga ada deployment diagram. Yang pertama ada squeeze diagram. Squeeze diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Squeeze diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi yang ada di dalam. Selanjutnya ada simbol-simbol squeeze diagram. Yang pertama ada lifeline, digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua ada message, adalah pesan yang dikirimkan oleh sebuah objek ke objek yang lain. Yang ketiga ada self message, adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat ada async message, adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum selesai. Yang kelima ada replay message, adalah pesan yang dikirimkan kembali dari sebuah objek ke objek yang lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Yang keenam ada create message, adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek yang baru. Yang ketujuh ada async signal message, adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari suatu device pengiriman dan penerima. Yang kedelapan ada delete message, adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek. Objek yang dihapus oleh pesan jenis ini akan diberi tanda X. Selanjutnya ada contoh squeeze diagram, bisa dilihat pada contoh gambar di atas. Selanjutnya yang kedua ada pancake diagram. Pancake diagram digunakan untuk menampilkan kelas diagram yang kompleks menjadi terlihat lebih sederhana. Jika sistem yang dikembangkan berukuran besar, seringkali Anda akan mempunyai jumlah kelas yang banyak dan relasi antar kelas yang terlihat berantakan. Dengan mengelompokkan kelas-kelas tersebut, sebuah pancake diagram akan tampak lebih sederhana. Pengelompokan kelas dalam sebuah grup dilakukan dengan memperhatikan hubungan logika. Selanjutnya ada simbol-simbol pancake diagram. Yang pertama ada pancake, digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang mempunyai tab kecil di bagian atasnya. Simbol pancake digunakan sama dengan diagram yang lainnya. Yang kedua ada nama pancake, ditempatkan di tab atau di bagian dalam dari persegi panjang. Yang ketiga ada ketergantungan atau dependensi, digambarkan dengan menggunakan anak dengan garis putus-putus. Yang keempat ada sebuah pancake bergantung pada pancake yang lain. Jika perubahan pada sebuah pancake yang lain mungkin saja memaksa perubahan pada pancake yang pertama. Selanjutnya ada contoh pancake diagram, bisa dilihat pada gambar contoh di atas. Yang ketiga ada deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa UML yang dipakai untuk menggambarkan, mengspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Selanjutnya ada tujuan deployment diagram. Yang pertama menampilkan struktur dari sistem pada saat dijalankan. Yang kedua menempatkan digunakan agar sistem dapat diimplementasikan dan link antara berbagai item dari perangkat keras tersebut. Yang ketiga, memodelkan elemen-elemen perangkat keras secara fisik dan jalur komunikasi antara mereka. Yang keempat, dapat digunakan untuk merencanakan arsitektur sistem. Yang kelima, digunakan untuk dokumen deployment dan komponen-komponen perangkat lunak atau node-node. Selanjutnya ada simbol-simbol deployment diagram. Yang pertama ada node. Node digambarkan menggunakan simbol balok. Node dapat mewakili sebuah perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah node dapat ditempatkan di dalam node yang lain. Yang kedua ada asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan. Yang ketiga ketergantungan atau dependensi. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang ada pada sebuah keberadaan bergantung kepada node yang lain, seperti pada diagram-diagram yang lain. Ketergantungan diagram dengan menggunakan anak panah dengan garis putus-putus. Selanjutnya ada contoh deployment diagram, bisa dilihat pada gambar contoh di atas.
Sekian video penjelasan tentang squeeze diagram, pancake diagram, dan deployment diagram. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.